Layaknya perusahaan jasa, perusahaan dagang juga melalui siklus adjusting, penyesuaian, closing, penutupan, juga harus gitu ya. Teman-teman lihat ya, bukan berarti yang sudah kalian pelajari di chapter yang lalu, tepatnya di chapter 3 waktu kita belajar adjusting entry, bukan berarti jurnal penyesuaiannya itu nggak dipakai loh ya. Justru bertambah teman-teman, bukan diganti. Jadi kalau dulu jurnal penyesuaian itu ada 6 komponen. Ada tentang supply, prepaid, depreciation, ada unearned revenue, kemudian ada accrued revenue, ada accrued expense, itu tambah lagi sama yang ini. Bukan berarti enggak, istilahnya perusahaan dagang enggak mengenal itu, enggak. Tetap mengenal plus tambah lagi. Apa yang ditambah? Gara-gara unsur apa? Ini loh teman-teman. Gara-gara di perusahaan dagang ada akun baru, inventory, untuk mengakui persediaan barang dagangan. Ada cost of goods sold, bebannya harga pokok penjualan produk kita tuh kita beli dengan harga berapa, harga pokoknya berapa itu kan nggak ada kalau perusahaan jasa. Kita lihat di sini ya, tambahan-tambahan jurnal penyesuaian yang ada di perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu pada setiap akhir periode, biasanya minimal sebulan sekali, para pelaku perusahaan dagang itu pasti melakukan adanya perhitungan fisik ke gudang. Di sini nama kerennya physical count. Kalau kalian dalam bicara sehari-hari bisa juga cek stok. Kalian ingin mencocokkan apa yang dicatat akuntansi sama bentuk fisik wujud nyatanya di gudang itu beneran ada apa enggak? Misalnya, catatannya akuntansi itu 40.500 inventorinya. Waktu ke gudang lo kok cuma $40.000. Yang kalian ikuti yang mana pertanyaan saya? Kalau kalian bosnya, kalau kalian ownernya perusahaan dagang ini. Catatannya akuntansi 40.500 atau kondisi barang di gudang 40.000. Yang kalian ikuti yang 40.500 atau yang 40.000? Kalau Vena jawabnya yang di gudang. Apakah teman-teman yang lain punya jawaban yang sama? Kalian buat yang di gudang 40.000 itu beli lagi biar jadi 40.500? Atau catatannya akuntansi yang 40.500 dikoreksi jadi 40.000? Nah, lebih masuk akal yang mana loh yang kalian lakukan? Yang jelas ya, biasanya ngikutin yang di gudang sesuai Vena bilang. Jadi 40.500 itu harus dikurangi jadi 40.000. Kenapa kok bisa ada seperti ini? Ya kalau kita ngomong jeleknya, mungkin ada fraud di sana, mungkin ada pencurian, mungkin ada barang yang rusak gara-gara tikus, banjir atau apa, bisa jadi juga nilainya jadi berkurang. Atau dulu ya memang salah nyatet juga bisa. Intinya yang benar ikutin yang di gudang. Jadi catatannya itu harus ngikutin 40.000, harus mau dikurangi 500 kan. Sehingga perusahaannya terbebani, beban bertambah di debit, inventorinya jelek ya, inventorinya aset berkurang di kredit. Jadi COGS itu inventorinya 500. Jadi kebetulan di sini jurnal adjusting-nya kok hanya itu. Coba kita lihat ya kalau perbedaan sama perusahaan jasa di siklus closing atau penutupannya seperti apa. Sekali lagi saya ingatkan, kalau adjustment ada 6 tipe, kalau closing ada 4. Akun yang ditutup dulu ada 4. Revenue, expense, income summary, sama withdrawal. Itu bukan berarti hilang ya, justru ditambah dengan yang ini. Perhatikan. Kalau di perusahaan jasa, kan namanya service revenue ya teman-teman. Ini saya ganti ya, kok ini tetap service revenue. Harusnya ini adalah, ini sales revenue ya. Kalau dulu namanya service revenue, sekarang sales revenue. Nah ini loh, lihat ini. Kalau dulu kan cuma ada expense, expense, expense gitu ya. Sekarang ada expense yang baru, ongkir penjualan, freight out atau delivery expense. Terus teman-teman perhatikan lagi, COGS ini dulu juga tidak ada ini. COGS, sales discount, sales return itu dulu nggak ada. Itu bedanya kalau di perusahaan dagang. Kalau yang mengenai income summary sama drawing atau withdrawal sama. Jadi perbedaannya di sini ya teman-teman. Akun penjualannya sales revenue, yang di closing selain expense yang operasional, ada freight out, COGS, sales discount, sama sales return and allowance. Ini slide-nya berakhir sampai di sini. Saya ingin menunjukkan kalian, sebelum kita ke terakhir, saya akan praktekkan di Excel dulu, saya rangkumkan adjusting and closing. Teman-teman, saya mau sampaikan hal ini. Kalau di perpetual method,
Akhir periode ngomonginnya tadi ceritanya bulan Mei ya. Akhir periodenya kalau perusahaan ini tutup bukunya bulanan berarti 31 Mei. Untuk metode perpetual, tidak ada jurnal penyesuaian, closing, tambahan yang berkaitan dengan inventorinya. Kenapa? Karena dia rajin nyebut inventory masuk saat pembelian, nyebut inventory keluar saat terjadinya penjualan. Kalau teman-teman mau tahu up to date saldonya inventory, tinggal buat T account yang mewakili buku besarnya inventory, jumlahkan aja yang di debit, kurangkan dengan yang ada di kredit, begitu. Sekali lagi, perpetual tidak perlu buat jurnal tambahan untuk akhir periodenya. Tapi, saya tanya kalian, kalau kalian menganut sistem yang periodik di perusahaan, pernahkah muncul inventory di sini saat membeli? Bingung nggak kalau ditanya, berapa persediaanmu sekarang? Berapa stok barang kita sekarang? Bayangin, saat penjualan pun kita lo nggak ngaku ya adanya inventory. Bener ya? Nah, lakukan jurnal ini sekali saja. Yang tadi saya bilang karena periodik itu lebih praktis, dia boleh kerjakan ini. Kalau kalian merasa seminggu sekali boleh, mau sebulan sekali juga boleh karena memang ini minimalnya sebulan sekali. Tutup bukunya dia bulanan soalnya. Jadi kalau di periodik bukannya dia nggak pernah nyatet inventory dan COGS ya teman-teman. Nyatet, cuma dibuat praktis 1 kali setiap periode saja, yaitu pada akhir periode. Nah, bagaimana menentukannya? Inventory ending dari hasil perhitungan fisik di gudang. Yang tadi bahasa Inggrisnya adalah physical count. Terus ikuti rumus ini. Beginning, saya letakkan di sini. Beginning, tambah purchase, tambah freight in. Nah ini kan sudah mulai berubah arah ya. Berarti pindah. Kalau ini kredit, minusnya debit, diskonnya debit, COGS-nya debit. Supaya bisa menemukan ending. Sebut saja di soal ini beginningnya 0. Purchase-nya tadi 3.800. Jadi kenapa kok purchase-nya harus dikredit? Ya karena jurnal awalnya di debit. Kita mau ngenolin, jadi dikredit. Freight in, dikredit. Kenapa? Ya karena normalnya di debit. Kita mau nolkan, dikredit. Purchase return, itu dikredit. Kita mau nolkan, di debit. Diskon, dikredit, lalu didebitkan. Nah dari sini, inventory endingnya ini harus sekali lagi diketahui dari hasil physical count. Sebut saja inventorinya pada akhir periode itu diketahui saldo akhirnya 1.320. Saya langsung tuliskan di sini. Nah, teman-teman bisa dapatkan COGS-nya. Dibuat balance saja. Nanti COGS-nya bisa ketemu. COGS-nya ceritanya sama ya teman-teman dengan COGS-nya yang perpetual. Jadi inventory dan COGS-nya perusahaan yang menganut metode perpetual dan periodik itu pada akhirnya harus menemukan angka yang sama. Ini teman-teman bisa buktikan nih, saya buatin di account-nya. Kalau di periodik sekali lagi inventory COGS nggak ditemukan ya. Dia hanya ditemukan pada akhir bulan. Tapi kalau di perpetual loh, dia kan rutin nyatet COGS-nya. Jadi pergerakannya itu bisa terlihat. Nah, nominalnya yang menganut perpetual sama periodik itu pada akhirnya harus sama ya teman-teman. Inventorinya akhir berapa, COGS yang dimention itu berapa, itu pada akhirnya sama. Jadi mereka beda cara tapi pada akhirnya sama. Saya akan menunjukkan appendix dulu baru saya bahas terakhirnya laporan keuangan ya. Untuk periodik, teman-teman, ini tadi sudah saya rangkumkan di Excel ya, saya tunjukkan aja sekilas. Tidak boleh menyebut inventory diganti nama kegiatannya purchase. Tidak boleh menyebutkan inventory diganti ongkir, freight in, atau transportation in. Inventory diganti purchase return. Inventory diganti purchase discount. Itu siklus yang pembelian. Kalau yang siklus penjualan, tidak ada COGS to inventory. Waktu retur tidak ada inventory to COGS. Kalau jurnal sales discount-nya sama persis ya, periodik perpetual, karena nggak ada account inventory yang terlibat di jurnal ini. Nah, mari kita simak. Ini loh yang tadi saya maksud. Yang tadi saya rangkumkan di Excel. Jadi inventory ending 31 Desember itu selalu di debit.
inventory beginning 1 Januari itu selalu dikredit. Termasuk akun-akun yang tadi nggak kalian temukan kalau di perpetual. Nggak ada tadi. Purchase return, purchase discount, freight in, purchase itu hanya ada di periodik. Sudah saya rangkumkan tadi ya. Ketika sudah saya rangkumkan tadi jadi di Excel seperti ini, nah kalian buat ini, ya nanti jurnal closingnya jadi sama aja. Jurnal closingnya periodik perpetual jadi sama aja ya teman-teman. Nah sudah dirangkumkan ya.